Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Bagi jemaat yang online juga Shalom. Ya, kita semua datang dengan penuh antusias. Amin. Ya Bapak Ibu, luar biasa ya, Ibu Suset Hetting sudah melayani kita ya. Dan juga beberapa minggu ini kita sudah menerima banyak kebenaran dalam hidup kita. Ya, Pak Elcid mengajarkan tentang the golden rule ya. Bagaimana hidup kita selalu mau hidup lebih dulu melakukan kebenaran. Bukan menuntut orang lain, tetapi dimulai dari saya ya. Pak Lukas katakan kepada kita semua, dimulai dari saya. Coba katakan sama sebelahnya, dimulai dari saya. Saya mau duluan taat, katakan. Ya, amin. Kita seringkali nuntut orang taat. Padahal kita nggak mau taat ya, tapi kita mau duluan jadi orang yang taat. Ya, amin. Bapak Ibu, kita mau terus hidupi kebenaran. Dan saya mau lanjutkan tentang serial khotbah di bukit. Ya, di dalam Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Tema hari ini adalah jalan yang sempit. Kasih tahu sebelahnya, jalannya sempit Pak. Ya Bu, jalannya sempit. Ini bukan hubungannya sama tragedi Kanjuruhan sama Itaewon ya, bukan saudara. Ya, nggak ada hubungannya. Tapi ini bicara firman tentang jalan hidup anak-anak Tuhan. Ya, mari kita akan lihat sama-sama di dalam Matius 7 ayat 13 dan 14 ya. Saya bacakan bagi Bapak Ibu, dimulai dengan kata, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Jadi ada satu perintah bagi anak-anak Tuhan, masuklah ke pintu. Nah, jangan salah pintu Bapak Ibu. Di dunia ini banyak pilihan, banyak pintu. Tapi pintu yang dari Tuhan dikatakan pintu yang sesak itu. Bukan karena rame-rame orang rebutan masuk seperti Kanjuruhan ya. Tetapi ini pintunya memang sempit. Ya, nggak bisa gampang masuk. Ya, dikatakan karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jadi ada opsi pintu yang lain dikatakan lebar, ya, dan jalannya luas. Tetapi itu menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Wow, jadi ciri-cirinya pintu yang lebar itu juga orangnya banyak. Makanya kalau hidup kita cuma ngelihat orang-orang pada kemana nih, saya ikut aja. Hati-hati saudara. Karena Tuhan sudah peringatkan bahwa pintu yang menuju kebinasaan itu banyak orangnya. Lalu dikatakan lagi oleh ayat firman, ya karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Coba kasih tahu sebelahnya, bangga jadi sedikit orang. Katakan sebelahnya ya, bangga jadi yang sedikit orang. Zaman sekarang, zaman sosmed, orang akan cari ya public figure, influencer yang followernya banyak. Wah ini pasti hebat ini orang, karena apa? Followernya banyak. Dan juga banyak orang cenderung, kalau cari gereja, masa gereja di gang sempit, cari gereja di tempat yang wow, besar, mewah, orangnya banyak. Kalau banyak pasti bagus, kalau banyak pasti benar. Belum tentu Bapak Ibu, belum tentu. Tuhan sudah peringatkan kalau yang pintu menuju kebinasaan memang banyak orangnya. Dan orang yang memilih jalan yang sempit sedikit. Kita harus belajar, walaupun kita sedikit, bersama Yesus kita banyak sekali saudara. Amin. Bersama Yesus kita akan berbuat yang dahsyat, walaupun sedikit orang ya. Di dalam versi VMD, Matius 7, 13-14 ini, coba sekarang kita baca bersama-sama ya. 2, 3, masuklah melalui pintu gerbang yang sempit yang menuju surga. Jalan yang menuju neraka adalah jalan yang sangat mudah dan gerbangnya besar. Banyak orang yang memasuki gerbang itu. Gerbang yang membuka jalan menuju kehidupan sangat sempit. Dan jalan yang menuju kehidupan sangat sulit diikuti. Hanya sedikit orang menemukan jalan itu. Wow.
Ini lebih jelas lagi dikatakan ya. Jadi jalan yang menuju surga itu memang sempit. Kita harus tetapkan hati, inilah jalan hidup kita saudara. Enggak populer, diejek orang, dihina orang, dibully orang. Aneh kamu nih orang percaya, orang Kristen. Aneh-aneh aja, enggak masuk akal. Nah ini banyak orang dunia akan mencibir kita. Tetapi itulah jalan hidup kita saudara. Yesus, wah itu suatu perkara besar waktu dia hidup di dunia ini. Banyak orang benci Yesus. Karena dia mengobrak-abrik tatanan berpikir waktu itu masyarakat. Tetapi Yesus itulah jawaban bagi orang-orang berdosa. Tetapi para ahli Taurat, para tokoh-tokoh masyarakat bencinya minta ampun sama Yesus. Wah kasih hoax, fitnah, segala macam kebencian ditabur saudara. Wah kalau zaman sekarang ada sosmed, waktu zaman itu Yesus hidup. Wah udah bersebaran dah hoax di mana-mana saudara. Untuk mau nyancurin Yesus saudara. Tapi Yesus tetap yakin. Dia dipilih untuk dari Bapa Surgawi untuk menyelamatkan manusia. Dia membebaskan orang-orang berdosa. Menyembuhkan orang sakit. Dialah jawaban dunia saudara. Saudara gak populer. Bahkan dimusuhin orang banyak. Tapi itulah yang benar saudara. Oleh sebab itu kita lihat di sini memang jalan menuju surga itu sangat sulit diikuti. Menurut apa? Menurut cara berpikir manusia. Kalau pakai pikiran logika kagak masuk akal. Nah saudara, bicara jalan yang sempit. Saya satu hari ikut tur saudara. Dan dijanjikan di itinerary hari ini kita akan makan di restoran yang mewah. Bonus, malam ini special dinner, fine dining. Waduh, kita semua udah tunggu-tunggu ya. Ini restorannya mewah. Tapi waktu dari bus turun saudara, ternyata turun di gang sempit saudara. Wah, waktu turun sudah gak yakin ini hoax ini. Ini guide-nya pasti ngebohongin kita semua ini. Ya, masa restoran mewah jalannya sempit kayak begini? Nggak yakin saudara, ini mah restoran gang ini saudara. Tapi kita disuruh ikut aja, udah ikut aja. Udah dah, dalam hati sudah ragu. Ya saudara mungkin pernah ya, waduh masuk katanya restorannya bagus enak tapi kok jalannya kayak gini. Tapi ternyata di ujung jalan itu memang ada restoran mewah itu saudara. Wow, kok lokasinya nggak strategis tapi ternyata makanannya enak. Dan ternyata memang harganya mahalnya minta ampun saudara. Betul-betul restoran mewah. Coba mungkin saudara punya pengalaman, coba tanya sama sebelahnya, pernah nggak makan enak tapi waduh gang sempit gitu. Coba tanya sebelahnya, pernah nggak punya pengalaman begitu saudara? Ya kok makanannya sih enak banget tapi jalannya nggak yakin saya, gang sempit. Ya nggak meyakinkan, masuk pasar padu, kumuh. Tapi ujungnya restorannya luar biasa. Nah banyak orang ketika melewati prosesnya udah ragu bisa. Udah gak yakin saudara. Tapi dibaliknya ternyata benar. Bukan PHP, bukan janji gombal. Nah itulah sepertinya kita ikut Yesus saudara. Di awal-awal berat banget, gak yakin. Bisa gak ya saya lulus proses ini? Tapi Tuhan janji bagi orang yang setia pada proses akan melihat hasilnya. Memang Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ketika engkau lewati semua, Tuhan akan penuhi. Ada pengharapan dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, mungkin saudara juga dulu saya memang waktu SMP senang jadi pendaki gunung saudara. Saya aktif di pencinta alam dari remaja, SMP, SMA sering naik gunung saudara. Bahkan saya kadangkala teman-teman gak sampai puncaknya udah nyerah di setengah jalan, saya sendirian naik pun berani saudara. Tapi waktu naik gunung pasti saudara yang suka hiking atau naik gunung pernah melewati jalan-jalan sulit. Ya, jalannya kecil, ada jurang, terjal saudara. Ya, untung mungkin sudah ada yang kasih buka jalan ya. Saya lagi mikir, yang dulu pertama kali buka jalan ini luar biasa. Ya,
Itu dia belum tahu jalannya ini kayak apa, tapi dia coba, akhirnya ketemu juga, akhirnya sampai puncak. Nah lama-lama orang tinggal ngikut aja kan. Tapi untuk yang jadi perintis awalnya, pionir awalnya, wah penuh resiko. Tapi karena dia begitu antusias, kalau nanti sampai di puncak, saya akan lihat pemandangan yang indah. Tekadnya, visi itu membuat dia tetap tekun sampai dapatkan jalan. Akhirnya kalau udah sampai ke puncak saudara akan melihat pemandangan yang indah saudara. Nah orang kalau naik gunung selalu lihat visi. Nanti di puncak bagusnya minta ampun. Saya harus setia sampai ke puncak. Nah saudara prosesnya waktu dilewati mungkin ada yang udah nyerah. Udahlah camping di sini aja udah capek. Udah gak kuat. Tetapi kalau kita tetap melihat ujungnya itu sesuatu yang indah, kamu akan tetap setia menekuninya sampai akhir. Amin. Ya, beritahu sebelahnya jangan nyerah setengah jalan dong. Ya, jangan nyerah. Ini masa-masa sulit di dunia akan bertubi-tubi di depan. Kita udah dilatih 2,5 tahun pandemi, saudara. Ya, tapi nanti mungkin bentuk lain. Ya, udah pandemi, perang, saudara. Kata orang tahun depan gelap. Tapi bagi anak Tuhan, anak terang, tetap aja terang. Amin. Tepuk tangan dong bagi kita semua. Haleluya. Ya, ini semua latihan, saudara. Pandemi ini latihan betul. Ya, banyak yang undur dari Tuhan, tapi lebih banyak lagi yang bahkan bangkit mencintai Tuhan. Amin. Ya, kita semua melihat ini bilangan orang-orang yang lebih dahsyat lagi lewat pandemi. Tepuk sebelahnya, udah lulus pandemi, bro. Masa nyerah? Ya, udah setia kamu, udah teruji, terbukti 2,5 tahun tampang lu ada di sini, udah dahsyat udah pokoknya. Karena teman ada yang sudah duluan pulang ke rumah Bapa di sorga, betul? Ada keluarganya yang sudah duluan dijemput Tuhan ya. Memang ada bagiannya masing-masing. Tapi kalau sampai kita ada di sini, ini orang-orang udah lulus ujian. Amin. Kita akan siap maju terus di masa tahun-tahun ke depan, jangan menyerah saudara. Amin. Nah oleh sebab itu lihatlah di ujung semua kesulitan ini ada janji Tuhan yang mulia. Tuaian besar, banyak orang akan bertobat saudara. Masa sulit membuat orang gak bisa lagi mengandalkan dunia. Dunia ini gak ada harapan saudara. Makanya harus cari Tuhan. Nah siapa yang mau menuai, siapa yang mau melayani mereka yang sedang cari Tuhan. Kita semua yang duluan udah lebih siap. Kita akan menuai besar-besaran. Makanya kita jadi perintis, buka jalan. Ya, seperti naik gunung ini, ada yang sudah buka jalan. Kita mah tinggal ngikutin aja jalannya dia. Waktu awal-awal penuh resiko, jauh lebih berisiko. Mungkin bisa saja akhirnya meninggal, karena apa? Gak ketemu jalannya malah jurang ujungnya. Tetapi kalau kita sudah dibukain jalan, walaupun sulit tapi kita yakin ini jalannya udah ada yang duluin. Dan orangnya udah nyampe ke puncak, pasti saya kalau ikut juga sampai ke puncak. Asal jangan nyerah. Makanya Bapak Ibu, Tuhan pilih kita jadi umat yang merintis, yang pionir, yang mulai duluan. Nanti di belakang kita banyak orang yang akan ikut. Amin. Mereka lihat kita, gue ikut aja nih. Ini orang bener nih. Hidupnya bener, udah lewat ujian, tetap setia. Saya ikut aja dia. Coba tanya sebelahnya, udah ada yang ikut kamu gak nih sekarang? Hah? Tanya, coba, udah ada yang ikut kamu gak? Temen kah, keluarga kah? Sekarang Pak saya udah ajak, dia udah ikut Pak. Ikut Yesus. Nah ini penting Bapak Ibu. Nah sekarang kita akan lihat di gambar ini saudara. Jalan lebar, pintu gerbangnya besar, tapi ujungnya jurang neraka. Jalan sempit, pintu gerbangnya kecil. Jalannya berliku-liku, ya, Via Dolorosa. Itulah yang Yesus lakukan. Dia buka jalan bagi kita semua. Dia harus menderita, setia sampai mati di kayu salib. Dia buka jalan yang sempit itu. Amin. Jalan penderitaan. Dan dia datang di Golgota untuk menyelamatkan kita. Kita tinggal ikut aja. Karena jalan keselamatan itu sudah dibuka oleh Yesus. Amin. Nah sekarang memang dikatakan firman Tuhan, jalan sempit itu sesak, sulit. Kebenaran yang sejati itu menyesakkan. Memang kalau pakai kekuatan manusia sulit taat. Kayaknya berat banget.
Ya, tetapi jalan yang lebar itu yang dunia tawarkan itu janji kenyamanan. Mudah, sangat mudah. Orang buat setia dalam bisnisnya yang jujur sulit sudah. Banyak godaan jalan pintas. Kalau mau cepat kaya mah cepet lah, bisa lah. Tapi harus jujur. Gak boleh tamak. Gak boleh ngebohong. Gak boleh nipu. Sulit. Sesek, teman-teman semua pada ngelakuin pelanggaran. Saya suruh jujur setiap proses, berat. Tapi kau ikut siapa? Ikut dunia yang semuanya mudah dan nyaman itu, godaannya luar biasa. Atau mau tetap setia, saya mau ikut jalan Tuhan, jalan sempit ini. Amin. Ya, banyak anak Tuhan sudah digoda. Teman-temannya, keluarganya, lu goblok lu bodoh lu. Oh pura-pura lu, padahal lu mau juga kan. Udahlah, udah jangan sok suci, udah jangan sok kudus lah. Udahlah ikut kita. Jalannya kayak gitu kecil, jalan sempit untungnya kecil. Ngapain? Wah digoda saudara. Godaan nyaman dan kemudahan saudara. Tapi kalau kita mau taat, memang itu jalan sempit Bapak Ibu. Amin. Ya, kasih tahu lagi sebelahnya, jangan tergoda ya. Jangan tergoda. Dunia ini menawarkan kenyamanan dan kemudahan. Ya, semua dibikin mudah, dibikin enak, nyaman. Makanya banyak orang ketipu, Saudara. Ya, dan bahayanya banyak yang ikut. Banyak, makanya lu ketinggalan lu. Lu sendirian udah kuno lu. Ini semua orang udah ikut ini. Investasi ini. Nggak taunya bodong. Ya udah pada ngikut semua ngikut. Gue udah naruh nih untungnya udah berapa nih gue. Lu aduh itu mah gak ada harapan lah lu. Tergoda juga bisa saudara. Karena kayak orang model kita nih kayaknya orang sedikit ini. Manusia langka nih yang taat model saya ini. Yang lainnya pada ngikut yang gak aneh-aneh ini. Kita bilang aneh, gak aneh lah bro. Semua orang pada ngikut. Nah ini dia kata semua orang, banyak orang. Ya, terus kita lihat yang followernya banyak itu pasti yang lebih benar. Kacau balau tatanan berpikir kita. Kenapa? Dunia selalu bicara yang banyak itu yang benar. Tapi Tuhan selalu berkata justru yang mau taat sama Tuhan, yang ikut Tuhan memang sedikit. Nah, banggalah jadi orang pilihan yang sedikit ini. Kamu orang-orang unik sama Tuhan. Ya, coba lihat sebelahnya orang-orang antik dan unik ini saudara seperti saudara dan saya. Ya, menurut dunia kamu ini aneh, orang aneh, ya aneh model orang kayak zaman begini mau taat sama Tuhan aneh gitu ya. Aduh tapi kita mau bangga jadi orang aneh, amin. Ya, coba tepuk tangan orang-orang aneh, tepuk tangan saudara, haleluya. Menurut dunia kita aneh saudara, ya aneh loh pikirannya kayak gitu, ya makanya saudara kita melihat visi. Di dalam hidup kita walaupun sempit, ujungnya dong bro, kehidupan. Sorga bahkan, kekekalan. Tetapi jalan yang lebar itu ujungnya kebinasaan dan neraka. Makanya waktu akan membuktikan siapa yang benar, siapa yang enggak benar. Sekarang banyak orang janji gombal, tapi kita tekun pada kebenaran. Suatu hari Tuhan membela kita. Satu hari Tuhan akan tunjukkan upah orang yang benar. Beda sama akibat dampak orang yang gak benar. Makanya jangan takut saudara. Kita harus saling menguatkan dalam keluarga rohani. Kalau sendirian digoda seluruh keluarga, digoda seluruh teman, reunian, dibully. Orang paling aneh lu katanya. Waduh kita goyang juga bisa saudara. Tapi kalau kita balik ketemu keluarga rohani. Dikuatin, curhat. Dihibur, didoain, bangkit lagi saudara. Makanya saudara hati-hati juga dengan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita tidak punya keluarga rohani di gereja. Walaupun dia anak SD, SMP, SMA, kuliah. Tapi temannya pergaulannya semua orang dunia. Kita mungkin kuat, tapi anak kita belum sekuat kita. Digoda temannya, apalagi ketemu yang di sosmed gak jelas. Teman-teman dari mana saudara? Akhirnya ngikut-ngikut, kacau. Dia gak tahu sumber yang benar yang mana.
goyang saudara. Bisa-bisa anak kita ikut LGBT. Bisa-bisa anak kita jadi agnostik atau ateis. Kenapa? Ya karena orang dunia begitu semua. Ya dia ikut teman-temannya dibully, nggak tahan anak kita. Sementara kita mungkin sudah lebih kuat lah, udah dewasa. Tapi anak kita SMP dibully, nangis dia. Sama teman-temannya dihina, goyang dia saudara. Terus pulang sama ininya kita cuma omeli, jangan cengeng, jangan cengeng. Tapi kita nggak nabur fondasi. Lama-lama dia goyang saudara. Makanya kita harus take care anak kita. Siapkan anak kita, amin. Ya, coba kasih tahu sebenarnya, siapin anak-anak kita. Ya, jangan sampai anak kita hancur, jatuh. Karena dunia begitu menarik dan menggoda dan bahkan menghakimi anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu saya mau kita belajar juga. Ikut Tuhan itu memang kehendak Tuhan. Bagi dunia itu sulit, sempit. Orang dunia mementingkan apa yang penting, lu mau apa. Ikutin aja, sesuka lu. Makanya saudara kita belajar kalau di dalam Tuhan taat sangkal diri. Untuk kita boleh hidup anak-anak muda sekarang. Untuk jalan pintas, ngapain Pak? Kita ini jaga kekudusan hari gini Pak. Pacaran mah bebas saja. Yang penting ketemu anak Tuhan juga kan. Tapi pacaran mah bebas saja. Yang penting dapat jodoh bener kan. Caranya pacaran ya udahlah. Hari gini udah zaman modern. Jangan kuno. Nah itu digituin saudara. Anak remaja, anak muda kita goyang juga saudara. Tapi suruh taat, sangkal diri. Tahan. Belum waktunya. Nanti pada waktunya memang seks itu kudus bagi engkau suami istri. Kau sekarang jaga. Taat. Sangkal diri, hormati Tuhan. Waduh, anak kita belum tentu siap, goyang juga saudara. Tapi kalau mau kehendaknya dia mah suka-suka dia, digoda pacarnya jatuh juga saudara. Makanya hari ini saudara kalau kita punya anak yang sudah mulai berhubungan dengan lawan jenis, jalan hubungan, pastikan kau jadi calon mertua yang meneguhkan calon mantumu. Amin. Tepok sebelumnya jangan sampai salah pilih calon mantu. Ya, calon mantunya nggak bener saudara. Calon mantunya bukan orang dunia, bukan orang anak Tuhan, orang dunia saudara. Kacau anak kita, kasihan anak kita. Anak kita bisa hancur hidupnya, kenapa? Salah pilih. Dan orang tuanya biarkan. Kita lihat aduh bersyukurlah udah dapat jodoh. Takut nanti maaf ya nggak laku, perawan tua. Udahlah udah dapat, udah hati-hati saudara. Kita harus yakin kasih iman sama anak kita. Kamu gak usah khawatir. Tuhan udah sediakan yang terbaik buat kamu. Ya, kalau temanmu anak orang dunia, jangan. Itu akan hancur nanti kamu. Kamu harus ikut Tuhan, pilihan Tuhan yang terbaik. Nah, sabar. Wah ini dia. Nah anak-anak Tuhan kalau anak-anak kita gak digituin ya goyang juga sudah. Temannya pacaran semua dia belum dapat. Nabrak sini nabrak situ sudah. Nah semua kita ini bicara godaan dunia. Semua kita ditawarkan untuk lu mau apa ikutin aja. Ya bebas. Nah oleh sebab itu hari ini saudara kita belajar justru ikut Tuhan itu akan disertai kasih karunia. Kita akan dimampukan saudara. Nah mengalami kasih karunia itu kenapa? Karena kalau dengan kekuatan sendiri susah memang taat. Butuh kasih karunia. Jalan sempit kalau tanpa kasih karunia mustahil. Sulit memang jalannya katanya, gak mudah. Tapi kalau dengan kekuatan memang suka-suka. Tapi ujungnya dengan kekuatan sendiri kamu akan frustrasi. Bapak Ibu yang terkasih, saya jamin nanti akan banyak ekstrim. Angka bunuh diri akan melejit karena orang makin gak kuat menghadapi kesulitan. Pasti akan melejit. Orang akan bunuh diri. Aneh-aneh aja. Ya, entah sekeluarga matilah apalah aneh-aneh aja nanti sudah. Tapi anak Tuhan justru harus siap. Kita dengan Tuhan itu akan kuat. Tanpa Tuhan memang sulit, mustahil. Amin. Kita butuh Tuhan, bergantung sama Tuhan. Kalau tanpa Tuhan mustahil saudara. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, kita gak cukup cuma dengar khotbah tiap minggu bukan. Kita butuh tiap hari baca firman. Karena firman itulah penuntun jalan kita. Amin. Ya, coba kasih tahu sebelahnya. Ayo baca firman tiap hari. Gak bisa cuma tiap minggu dengar khotbah Bapak Ibu. Gak cukup. Kita harus cari firman.
Kita harus cari Tuhan lewat doa. Nggak cukup cuma doa di kebaktian minggu Bapak Ibu. Tiap saat berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan. Tuntun saya Tuhan supaya saya bisa ambil keputusan yang benar Tuhan. Saya ditawari ini benar nggak nih dari Tuhan. Tuntun saya, jauhkan dari saya buat kesalahan Tuhan. Nah ini saudara, ini butuh tiap saat kita doa saudara. Mau di pekerjaan, mau di dalam pergaulan, semua butuh Tuhan. Kalau enggak kita bisa tertipu saudara. Oleh sebab itu saudara, yang berikutnya saudara, jalan sempit itu memang kita belajar. Seperti the golden rule, kita lebih dulu yang mengasihi. Kita yang lebih dulu mengampuni, walaupun orang benci kita menabur kasih dan pengampunan. Belajar sabar. Caranya apa? Dikasih orang-orang sulit saudara. Saudara kalau punya keluarga yang menyulitkan saudara, mertua, aduh luar biasa deh. Sulit ngadepin mertua, ngadepin mama sendiri, papa sendiri, sulitnya minta ampun. Ya belum bertobat, karakternya buruk, tiap hari tinggal di rumah, sulit. Nah inilah proses belajar. Ketemu ipar, waduh luar biasa karakternya. Waduh kalau bukan ipar mah ngapain gue urusin. Tapi ini saudara sendiri, ipar. Ya, coba tanya sebelahnya, ada orang sulit gak di rumahmu atau di hidupmu? Hah? Ada gak saudara? Hah? Itu titipan Tuhan. Jaga baik-baik Bapak Ibu. Ya, ini proses buat kita semua. Amin. Ya, kalau yang pernah ngalami tahu betul saudara. Luar biasa. Ya, kalau gak doa ngandalin Tuhan gak sanggup. Ngapain ya bela-belain. Menyulitkan betul saudara. Tapi itulah yang dikirim Tuhan buat hidup kita. Belajar sabar mengasihi. Kalau bawaannya dunia ya tinggal kesel dan menghakimi aja. Kalau bisa putus hubungan udah. Banyak orang putus hubungan sebagai keluarga. Main jalan pintas. Ngapain gue bela-belain keluarga bocengli begini. Ya udahlah putus hubungan. Jalan sendiri, pisah aja. Nah ini saudara. Dalam pernikahan juga kita banyak konflik. Diuji saudara. Mau setia sampai akhir atau shortcut aja. Pisah, cerai. Betul aja saudara. Selingkuh, udah gitu aja. Ngapain bela-belain elu katanya. Ya kan, pilihan banyak kok. Ya ini dia, dunia selalu menggoda kita saudara. Ya, yang berikutnya saudara. Kita belajar menyerahkan hak. Ketika kita diperlakukan dengan tidak baik, tidak adil. Kita bisa menyerahkan hak. Hak untuk dihormati, hak diperlakukan adil, ya itu serahkan sama Tuhan. Belajar. Tetapi orang dunia bilang, ya harus nuntut hak. Kalau enggak malu rugi terus dong. Masa orang semena-mena lu diamin, rugi dong. Lu juga punya harga diri bro, tunjukin dong. Marah dong bro, lu diem aja, dibully terus, rugi dong bro. Wah, ayo dong, kita mana terima digituin terus. Wah, godaan dunia saudara. Ini situasi sulit sekarang. Kalau tadi orang sulit, ini situasi sulit. Semua kita akan dihadapkan situasi sulit. Ujungnya apa? Hakmu. Urusan hak. Nggak terima saudara. Saya diperlakukan begini nggak terima. Tapi ini belajar setia dan taat. Saudara, yang berikutnya saudara. Setia pada proses. Berkali-kali tadi dikatakan ada proses di jalan yang sempit. Sulit tetapi ujungnya luar biasa. Ya, sekarang banyak orang kejar hasil instan. Pengen cepat kaya. Untung cepat. Cara apapun. Kalau anak kita diajarin begini, coba Bapak Ibu. Kalau anakmu dari kecil diajarin yang penting papi mau kamu nilainya bagus nak. Yang penting rapotmu bagus nak. Anaknya mikir yang penting nilai bagus. Langsung kepikir anaknya apa saudara? Nyontek. Belajar mati-matian nilaiku cuma biasa-biasa aja. Ya rata-rata aja. Papi ngamuk kalau saya rata-rata. Harus nilai bagus, ya nyontek. Anak kita gak diajarin setia pada proses kan. Tapi kalau anakmu diajar begini, nah papi mau kamu setia sama proses. Belajar sungguh-sungguh, apapun hasilnya, papa tetap bangga kamu anakku. Anak papa yang luar biasa.
Wah, anaknya santai. Bukan santai, anaknya apa? Aman. Anaknya tenang, kenapa? Ada jaminan, yang penting setia pada proses. Bukan hasil, proses. Saya punya kesalahan di masa lalu sama anak saya. Yang kedua khususnya. Yang pertama, ya puji nama Tuhan, nilainya bagus-bagus. Tapi yang kedua, punya pergumulan saudara. Suruh nemenin khususnya pelajaran matematik, waduh penuh kasih karunia saudara. Paling lama 30 menit, lebih dari itu emosi saudara. Emosi saya saudara. Kagak ngerti-ngerti saudara. Ya, saya memang suka matematik, teknik sipil, ya, matematik, fisika jago lah ya. Ya walaupun berandalan tetap matematik sih tokcer ya. Tapi anaknya sih baik-baik tapi matematik jeblok masalahnya. Nemenin paling kuat 30 menit. Lebih dari itu tergoda keluar kata-kata sia-sia. Goblok, terpaksa keluar itu saudara. Waduh saya bilang minta ampun deh. Dan akibatnya karena ditabur kata goblok ya goblok tenan memang. Merah matematiknya. Tapi Tuhan tegur saya keras. Kamu jahat sama anak kamu. Kamu anggap anakmu apa? Sekedar nilai. Wah di situ saya diingatkan bagaimana saya dituntut sama mami saya dari kecil. Supaya nilainya bagus. Itu masuk pikiran bawah sadar. Walaupun udah jadi hamba Tuhan kagak lepas-lepas itu saudara. Akibatnya saya tabur ke anak saya. Saya perlakuan anak saya seperti mami saya perlakuan saya. Waduh. Di situ saya breakthrough, saya nangis sama Tuhan, ampuni saya. Saya gak sembuh rupanya. Saya peluk anak saya bilang, Stasia mulai hari ini. Papi bertobat, papi gak pernah nuntut Stasia lagi. Stasia anak papi, apapun nilainya kamu tetap anak papi yang paling berharga. Wah saya doain, dia nangis, saling mengampuni. Saya tumpang tangan, saya berkati dia. Sejak itu saya gak pusing lagi rapotnya saudara. Dan saya juga gak lihat nilai rapotnya lagi saudara. Supaya gak tergoda kan gitu. Kalau perlu ambil rapot, maminya yang ngambil, bukan saya. Tapi mujizat terjadi saudaraku. Setelah saya rilis dan berkati anak saya nilainya bagus semua saudara. Karena gak stres sama saya. Ya kan, coba lihat sebelahnya. Terjadi gak di keluarga kita ya? Moga-moga tidak ya. Saudara cukup saya aja yang salah. Ya, dan anak saya puji Tuhan. Dia jadi dirinya sendiri dan dia tahu Tuhan yang menghargai dia. Papanya menghargai dia. Dan dia orang yang luar biasa saudara. Memang anaknya smart. Tapi karena stres sama saya jadi goblok. Iya kan? Pada dasarnya anak-anak kita tuh pinter saudara. Pinter pada bidangnya masing-masing ya. Nggak semua disamakan ya. Ada yang bukan, anak saya orang sosial semua, bukan orang sains. Jadi jurusannya IPS semua anak saya. Ya, jangan paksa jadi IPA saudara. Anak saya bukan orang IPA, saya IPA. Ya kan, jagonya fisika, matematik, biologi. Anak saya komunikasi, itu kan gitu-gitu sosial. Nggak apa-apa, itu bidang dia kan. Jadilah diri dia, di mana Tuhan ciptakan. Nah saudara, akhirnya anak kita jadi berkembang, kenapa? Karena dia tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Kita tidak jangan kejar hasil. Tapi lihat anak kita kalau udah bener, hidupnya pun bener. Kalau nggak kacau. Nah satu hari ada tes di University Stanford yang terkenal itu sudah dia bikin tes. 150 anak umur 45 tahun. Ya anak kecil-kecil 45 tahun dikumpulin. Lalu tesnya begini. Satu-satu dimasukin satu kamar kecil di mana ada meja, dikasih kursi, lalu dikasih satu marshmallow. Anak kecil suka marshmallow sudah. Ditaruh di dalam satu piring. Permainannya begini. Kalau kamu bisa tahan 20 menit enggak makan marshmallow ini, saya kasih tambahan satu lagi, dikasih 2. Itu aja tesnya. Kalau 20 menit nggak tahan, boleh dicoba di rumah. Silakan kalau anaknya masih kecil-kecil. Ya. Dari 150-an ini hasilnya apa Bapak Ibu? Sepertiga. Nggak sampai 20 detik.
Ini 20 menit loh tesnya. Nggak sampai 20 detik langsung diraut itu marshmallow-nya. Udah nggak tahan, langsung dimakan. Sepertiga, jadi 50-an orang. Langsung. Sepertiga lagi. Ada yang gugur di menit kedua, ada yang gugur menit kelima. Beda-beda gugur. Ya, ada yang sudah di menit ke-19, nggak tahan juga, diambil juga itu. Dan sepertiga setia. Sampai menit ke-20 tetap utuh marshmallow-nya. Langsung dikasih bonus 1. Nah, namanya dicatat semua, 150-an anak ini. Dan ini komitmen jangka panjang sama pihak orang tua untuk disurvei anak-anak mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih? Anak-anak yang tahan 20 menit gak makan marshmallow ini menjadi orang-orang yang hebat di sekolahnya. Dan akhirnya dilanjutkan terus menjadi orang-orang yang berhasil dalam pekerjaan dan bisnisnya. Tetapi yang langsung gak tahan 20 detik itu, yang langsung raut itu. Maaf saudara. Anak-anaknya pun bertumbuh secara fisik tidak sehat. Maaf, rata-rata gemuk. Karena suka makan. Dan makan apa aja, junk food juga. Ya kan? Lalu juga dalam pekerjaan, dalam sekolahnya juga berantakan. Dan akhirnya dalam kehidupannya pun banyak gagal. Inilah tes namanya delay gratification. Menunda kesenangan. Banyak orang hidup di zaman ini tidak sanggup menunda kesenangan. Ada pepatah, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Banyak orang gak tahan. Sudah. Semua jalan pintas untuk hidup enak dan nyaman. Untuk setia pada proses ini gak banyak orang tahan. Di zaman sekarang, zaman serba instan. Di zaman orang dengan gadget, apa juga ada. Ya, instan, apapun instan. Cari apa aja lu ada. Gak mau proses belajar, tekun, gak mau. Kalau bisa ya plagiat, nyontek, nyuap, ya kan. Yang penting gue dapat cuan, gue dapat nilai, gue dapat apa yang gue mau gue dapat. Orang gak setia pada proses. Inilah dong, anak Tuhan harus belajar. Hidup kita justru penuh proses. Ya, dan kita di gereja, saya mau katakan saudara, jangan ukur pelayananmu dan gereja ini hasilnya saudara. Proses itu penting saudara. Dan Tuhan tidak pernah pusing hasilnya. Tuhan setia pada proses. Bagi orang-orang waktu itu murid-muridnya lihat Yesus disalib. Itu kayak gagal total sudah. Lah ilah, Tuhan kita bukannya gantiin jadi menang, akhirnya Kaisar Roma turun. Kita punya presiden raja baru namanya Yesus. Tuhan kita kok mati di kayu salib. Ujungnya malah mati. Goyang saudara. Kan pengen ujungnya itu dia jadi raja baru nih. Ya, kita bebas dari jajan Roma. Itu hasilnya dong. Tapi kok kebalikan semua. Malah yang Roma nyalipin tuh raja kita nih, Yesus. Tapi justru dia jadi raja atas segala raja di dunia ini, amin. Nah ini dia cara berpikir dunia gak masuk saudara. Justru lewat jalan Via Dolorosa dan Golgota itulah Tuhan berikan keselamatan bagi seluruh isi dunia ini. So, dia raja yang sesungguhnya. Nah hari ini saudara, belajarlah setia pada proses. Jangan engkau pengen semua cepat. Belum tentu ada kebenaran di sana. Pengen cepat untung, pengen cepat kaya, pengen cepat ada hasil. Pada Tuhan didik kita belajar setia. Ketika ada kesulitan apa nyerah, atau langsung ganti kerja, atau ganti apa semua ganti yang penting gak tahan. Sulit. Pada Tuhan bilang tetap setia nak. Gak ngerti tanya orang, tanya pemurid, minta nasihat. Ya kan, ada proses. Rendahkan hatimu. Ayo, ya minta support teman-teman. Kamu gak sendirian. Waduh, kita kadang gak tahan dalam proses saudara. Belajar. Jalan kita jalan sempit. Nah, satu hari saudara, kita sering kali juga konseling orang bukan Bapak Ibu? Ya, layani orang, konseling orang. Pernah gak Bapak Ibu konseling orang, tapi orangnya gak suka gitu dikonselingin hasilnya?
bapak ini nyaranin ini, ibu ini nyaranin ini. Ibu ini gak ngerti saya bu, atau papa gak ngerti saya. Waduh, saya bingung ini dikasih tahu kebenaran kok malah marah. Ada ayat berkata di dalam Amsal pasal ke-12 ayat yang ke-15. Mari sama-sama baca 2-3. Jalan orang bodoh benar menurut pandangannya sendiri, tetapi orang berhikmat memperhatikan nasihat. Banyak orang ingin benar menurut pandangannya sendiri. Jadi rupanya waktu dia konseling, dia bukan mencari kebenaran tetapi mencari pembenaran. Bapak bela saya dong di depan istri. Saya udah disalahin terus nih sama istri nih. Saya konseling sama bapak, supaya bapak bela saya. Padahal ini bapak selingkuh saudara. Istrinya ngamuk. Lalu pak, bapak bela saya dong, paham loh istrinya begini. Ya kalau saya selingkuh, mengerti dong pak. Oh gitu. Ya repot ya begini saudara. Karena yang benar adalah kebenaran. Bapak selingkuh, bapak bertobat. Memang istri cerewet, istri ngelawan, istri berontak. Tapi gak bisa jadi excuse, alasan bapak jadi selingkuh dong. Bagaimanapun salahnya istri, bapak berespon benar. Oh gitu. Repot, pendeta yang sebelumnya setuju kok saya selingkuh. Waduh, pendeta mana itu? Ada banyak orang konseling bolak-balik cari siapa yang benerin dia. Bukan cari kebenaran, itu namanya cari pembenaran. Senggol sebelahnya, tahu gak sih bedanya kebenaran dan pembenaran? Nah ya cari ya saudara. Ya kan? Ketika kita bicara firman gak suka saudara. Kenapa? Ya ketegur, ketusuk. Maunya dimengerti, dibela. Itu bukan kebenaran Bapak Ibu. Pembenaran. Itulah jalan yang lebar. Dunia ini mau dibenarkan. Tetapi jalan sempit itu jalan kebenaran. Kebenaran memang sempit. Sulit bagi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Berat. Tetapi itu jalan hidup kita. Mau Bapak Ibu? Ya, pilihlah kebenaran. Pilihlah jalan yang sempit itu. Oleh sebab itu yang terakhir Bapak Ibu, belajarlah kita. Karena kita gak sanggup sendirian di jalan yang sempit ini. Di jalan yang menyesakkan ini. Di jalan yang begitu berat ini. Gak ada yang sanggup sendiri Bapak Ibu. Kita harus hidup di dalam keluarga rohani. Kita gak bisa jadi superhero dalam iman. Gak ada saudara. Semua pahlawan iman hidup dalam komunitas. Yesus pun hidup dalam komunitas. Dia pada dia Tuhan. Tapi dia pandang selalu Bapaknya di sorga. Itu komunitasnya dia. Dia bilang, aku lihat Bapakku makanya aku kuat. Aku bisa dituntun karena Bapakku selalu memberitahu apa yang harus kulakukan. Dia gak independen. Dia gak hidup suka-suka dia. Dia hidup taat sama Bapaknya. Dan dituntun Roh Kudus untuk dia sanggup menyelamatkan isi dunia ini saudara. Makanya Bapak Ibu yang terkasih. Saya mau semua kita hidup dalam keluarga rohani. Temukan keluarga rohani. Temukan Bapak rohanimu. Temukan saudara-saudara rohanimu. Jangan hidup independen. Hidup totalitas dalam keluarga rohani. Butuh apa? Butuh belajar otentik. Apa adanya. Belajar jujur apa adanya. Karena mungkin bagian hidup kita banyak yang tersembunyi yang salah. Kalau engkau gak pernah buka sama keluarga rohanimu, orang gak tahu sisi gelapmu. Justru kau harus kasih tahu. Saya kok bingung ya, saya selalu begini jatuhnya di sini melulu. Saya gimana, saya gak ngerti gimana menangnya ya. Tolongin saya Pak. Nah itu butuh kerendahan hati. Mengakui kekurangan. Mengakui masalah. Betul ya? Butuh rendah hati. Kalau kita mau dibenarkan terus ya pasti gak mau ngaku lah. Kita mau dibela terus pada kita salah. Tapi justru Pak mungkin Bapak kasih tahu kesalahan saya. Butuh rendah hati. Itulah jalan yang sempit. Gengsinya tuh buat saya ngaku. Pada orang taunya saya tuh paling bener. Tapi saya harus hari ini ngaku saya nih salah. Gengsi mesti dituruntuhin. Rendahkan hatimu. Amin. Ya, kita mau datang apa adanya sama komunitas kita. Dan kita juga terima nasihat. Kita bertumbuh bersama-sama. Bertumbuh itu harus intensional. Artinya apa? Disengaja, diniatin.
Jadi saat ini saya mau saudara kita belajar, apapun mesti disengaja. Baca firman Bapak Ibu, kita nggak bisa mengalir aja tiba-tiba satu hari mendadak baca firman. Selalu kita digoda, asik dengan sosmed kita, atau kita taruh dan kita baca firman. Kalau nggak diniatin nggak pernah jadi Bapak Ibu. Hentikan handphonemu dan langsung baca firman. Betul, harus disengaja. Nggak bisa, saya belum digerakkan Pak. Itu mah nggak niat Bu. Kalau kita digerakkan sama ego kita, ya lebih asik lihat IG-mu daripada baca firman, betul nggak? Untuk mesbah keluarga mesti diusahakan. Anak kita main game semua atau lihat sosmed semua. Ayo nak, hari ini doa, sekarang papa tunggu kita doa bareng. Susah setengah mati Bapak Ibu zaman hari gini. Anak kita lagi main game asik Pak, nanggung Pak. Lagi sibuk posting bikin video di IG-nya. Ngapain doa, nanggung Pak, ada kerjaan ujian. Ngumpulin buat doa bareng sekeluarga aja, pergumulan. Betul gak Bapak Ibu? Kalau yang sudah punya gaya hidup itu puji nama Tuhan lah. Saudara termasuk orang langka. Tapi banyak keluarga sulit Pak. Ngumpulin anak-anak buat doa bareng. Anak itu udah gede-gede Pak, punya kesibukan masing-masing. Nah, kalau gak pernah disengaja, diniatkan, gak pernah jadi-jadi Bapak Ibu. Mulai dari, ya saya lah. Kasih contoh, amin. Semua saya mengerti pergumulan kita semua. Semua harus dari hati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun Tuhan, Meskipun kadang susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kaum wanita saja, naikkan dari hatimu. saya mau ikut Yesus. Ya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kaum pria katakan, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari sama-sama, meskipun kadang susah Tuhan, Meskipun kadang susah, menderita dalam dunia. Amin. saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Pada pagi ini saudaraku, berapa banyak saudara di dalam suatu kesulitan dalam hidup saudara. Dan kadangkala saudara hampir menyerah. Saudara ada di persimpangan jalan.
Apakah saya memilih tetap di jalan sempit itu Tuhan? Ataukah saya memilih jalan yang lebar, yang dunia tawarkan? Kalau engkau dalam persimpangan, dalam situasi yang sulit, taruh tangan di dadamu. Tuhan, aku akui, akulah orangnya. Aku ragu, aku goyang, aku bingung, aku takut Tuhan berbuat salah. Aku tidak mau salah Tuhan. Ataupun kalau engkau sedang dalam jalan yang sudah salah, inilah waktunya pagi ini. Berbaliklah di jalan yang sempit itu. Dunia boleh menjanjikan yang lain-lain, tetapi mari dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Makasih Tuhan, makasih. Berapa banyak saudara mau bertobat, berbalik ke jalan Tuhan yang sempit. Saudara adalah orang-orang yang mengambil keputusan yang tepat pada pagi ini. Makasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan menguatkan setiap umat-Mu Tuhan. Pergumulan kami, situasi kami yang sulit pada pagi ini. Kami datang membawanya kepada Tuhan. Kami tidak sanggup dengan kekuatan kami sendiri. Kadang-kali kami menyerah, kadang-kala kami putus asa. Tapi kami tersungkur di dalam kaki-Mu Tuhan. Kami mau menyerah total, bergantung total pada Tuhan. Dan taat menyangkal diri. Taat sepenuhnya, setia pada proses Tuhan bagi setiap kami. Makasih Tuhan. Makasih ya Bapa. Kuatkan kami Tuhan. Kami tidak sendiri. Mari punya keluarga rohani yang menguatkan kau. Jangan sendiri. Datanglah kepada keluarga rohanimu. Datanglah kepada Bapa rohanimu. Datanglah pada orang-orang yang mengasihimu. Engkau dikuatkan, engkau dihibur, engkau didampingi bersama-sama mentaati proses Tuhan. Makasih ya Bapa, makasih Tuhan. Kami mau jadi orang-orang yang tetap setia dan taat ya Bapa. Apapun yang ada di hadapan kami tidak mau kalah tergoda ya Tuhan. Makasih ya Bapa. Kami bawa juga keluarga kami, anak-anak kami. Yang kadang-kala anak kami juga menjadi cobaan bagi kami. Ketika mereka tidak taat pada Tuhan. Seringkali kami marah. Seringkali kami sungguh-sungguh Tuhan pakai kekuatan sendiri mendidik anak kami. Tapi Engkau yang punya anakmu yang sulit. Anakmu yang benar-benar dalam posisi lagi melawan Tuhan. Atau mengeraskan hati. Saya ingin berdoa bagi saudara. Mari taruh tangan di dadamu kalau engkau punya pergumulan dengan anak-anakmu. Baik yang masih kecil, yang remaja, bahkan yang sudah besar. Tapi anakmu bukan orang yang sungguh-sungguh saat ini mentaati Tuhan. Datang, bawa mereka kepada Tuhan. Tuhan yang berdoa mendoakan setiap keluarga yang punya pergumulan dengan anak-anak kami. Yang mereka tergoda, yang mereka dengan kekuatannya sendiri terbawa arus dunia ini Bapa. Kami mau rebut anak-anak kami kembali dalam roh. Kami mau sungguh-sungguh membawa mereka dalam doa kami ya Bapa. Dan kami juga mau bertobat kalau kami sempat salah dalam mendidik anak kami. Tapi kami mau bergantung penuh pada Tuhan. Tolong kami Tuhan. Supaya kami boleh memulihkan anak kami. Membawa mereka balik kepada Tuhan. Ikut Tuhan apapun prosesnya. Setia dalam proses. Makasih ya Bapa. Jauhkan dari pikiran serba instan, ingin cepat. Itu semua godaan jalan yang lebar, jalan dunia ini ya Bapa. Makasih ya Bapa, makasih Tuhan. Kami serahkan setiap keluarga yang dalam pergumulan ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita yang percaya katakan amin.